Ini seorang ibu yang melakukan pemeriksaan pada saat dia ingin menunda siklus haidnya karena ingin melakukan ibadah umroh. Namun pada pemeriksaan kita menemukan sebuah struktur massa benjolan padat di ovarium. Sementara si ibu tidak ada keluhan apapun, tidak ada nyeri, haidnya teratur, dan ini kita melihat sebuah struktur ovarium sebelah sisi kiri pada siklus setelah dia masa subur. Ini namanya corpus luteum. Jadi corpus luteum ini adalah sisa dari ovulasi pada periode si ibu ini subur. Dan corpus luteumnya sangat-sangat bagus. Ini masih sangat subur ya. Jadi corpus luteum itu adalah sisa dari sel telur yang ovulasi. Nah, ini sisi kiri. Jadi corpus luteumnya normal. Jadi kan jelas ibu ini belum dalam masa yang menuju menopause ya. Kalau kita masih bisa melihat indung telur yang sangat bagus, menghasilkan telur yang normal. Si ibu juga masih seingat saya umur 30-an ini. Dan dia juga telah melakukan pemeriksaan marker kista, namanya CA125, nilainya juga normal, nilainya 28 ya, batasnya sekitar 35 unit. Ini nilainya normal. Dan si ibu ini tidak ada keluhan apapun ya, ini ovarium yang sisi kirinya, bagus. Ini struktur ovarium, namanya corpus luteum. Jadi pasti si ibu ini setelah tengah masa subur ya, dia sekarang dalam fase pasca ovulasi. Normal sekali, tidak ada masalah. Ya, jadi sudah saya pastikan sisi kiri normal. Namun pada sisi kanan, nah ini kita melihat benjolan bulat terang di tengah-tengah itu. Dia tidak mengetahui kapan adanya di situ, sementara dia sudah 2 kali operasi sesar. Dan begitu kita lihat ini benjolannya padat sekali ya. Semua istilah benjolan itu kita namakan tumor. Jadi kalau kista, maka dia isinya cairan. Kalau padat, ya kita katakan tumor padat. Dan kemudian tugas dari kita sebagai seorang dokter kandungan ya kita mendiagnosa ini benjolan apa, jenisnya apa. Jadi jangan cuma oh ya tumor padat, benjolan padat. Sampai kita bisa mengarah ke pre-diagnosa sebelum tindakan operasi. Kan kita harus menyingkirkan ini jinak atau ganas. Jadi tidak mesti semua benjolan padat itu struktur yang membahayakan atau mencurigakan ke arah keganasan, tidak selalu. Coba dilihat dari bentuknya. Bentuknya teratur, mobile, tidak lengket dengan sekitarnya. Ini kita cek aliran darahnya juga tidak ada. Jadi kalau benjolan padat ya berarti kan mungkin dari daging, otot atau apapun itu. Kalau dia tidak ada aliran darah kan artinya dia berkembangnya sangat-sangat lambat. Dan konsistensinya ini menyerupai jaringan fibroid atau miom pada rahim. Jadi ada kasus yang namanya ovarian fibroma. Jadi jaringan indung telur itu membesar, padat, menyerupai jaringan miom pada rahim. Jadi istilahnya ovarian fibroma itu jinak kasusnya ya. Dan ukurannya ini kalau kita kalkulasi ini mencapai 4 cm lebih. Jadi kalau kita kalikan 3 potongan volume ya mencapai sekitar 30-an cm kubik ya, 30 cc berarti mungkin sekitar 50 gram benjolan padat di ovariumnya ini. Dan jenis-jenis benjolan ovarian fibroma ini pasti dia tumbuhnya lambat ya. Bisa cuma setengah sentimeter per tahun, makanya ibunya tidak ada keluhan. Dan kemungkinan pada saat prosedur dia sesar 4 tahun yang lalu mungkin ini sudah ada ya. Jadi kalau kita melakukan operasi sesar ya
minta saja dokternya, dok coba yuk selalu cek kiri kanan, jangan sampai ada kista kita kelewatan. Nah ini ya, ini struktur kistanya kita ukur, benjolannya padat, nah diukur. Jadi kita dapatkan berapa volumenya, potongan memanjang, potongan tegak lurus, potongan melintang. Nah ini sekitar berapa ini, 50 cm kubik ya, berarti sekitar 50 gram. Jadi dari morfologinya ini kesannya tumor padat ovarium jinak mobile, jadi tidak lengket pada sekitarnya. Hati-hati karena ada juga benjolan padat yang kesannya mungkin mengarah ke suatu keganasan ya. Terus anjurannya bagaimana ya? Apapun itu, benjolan apalagi padat, ya tidak dianjurkan kita berlama-lama ada di dalam. Begitu kita ketahuan seperti ini ya, bersihkanlah. Jangan sampai ini kita biarkan 5 tahun lagi bisa berubah menjadi suatu hal yang aneh-aneh. Peluang jaringan itu berkembang menjadi jaringan yang abnormal itu bisa sampai 1%. Kalau misalnya ovarian fibroma jinak, dia bisa menjadi fibrosarkoma, itu bisa menjadi suatu keganasan. Jadi mumpung semuanya terdiagnosa di fase awal, ini kita pastikan jinak, ya dibersihkanlah, diangkat, dioperasi, jaringan ovarian fibromanya ini diambil ya. Dan ibunya kan sekarang tidak ada keluhan, mumpung semuanya terdiagnosa di fase yang sangat awal, kita bisa bersihkan dengan baik.